Di balik setiap batang silver yang diproduksi dunia, tersembunyi sebuah pertarungan yang nilainya mencapai miliaran dolar. Bukan hanya perusahaan tambang, bukan hanya investor, tetapi bank sentral, hedge fund, dana pensiun, hingga institusi keuangan terbesar dunia. Dalam beberapa hari terakhir, silver berhasil mencuri perhatian market setelah melonjak mendekati level psikologis $60. Namun tepat ketika euforia mulai menguasai trader retail, institusi mulai melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu mereka menjual. Apakah ini hanya aksi ambil untung sementara, atau justru awal dari perubahan arah tren? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan silver dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Salah satu faktor terbesar yang menggerakkan silver hari ini adalah kebijakan Federal Reserve. Beberapa pejabat The Fed masih menegaskan bahwa inflasi belum sepenuhnya selesai. Karena itu, The Fed masih mempertahankan pendekatan yang dikenal dengan istilah higher for longer. Artinya, suku bunga diperkirakan tetap berada di level tinggi hingga inflasi benar-benar terkendali. Ketika suku bunga tinggi bertahan lebih lama, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika menjadi lebih menarik. Investor global pun mulai mengalihkan sebagian dana mereka ke instrumen berbunga tersebut. Akibatnya, dolar Amerika mendapatkan dukungan, dan seperti yang sering terjadi, harga logam mulia cenderung mengalami tekanan. Namun, silver memiliki cerita yang sedikit berbeda dibanding gold. Permintaan industri terhadap silver masih terus bertumbuh. Transisi energi menuju kendaraan listrik, pembangunan pembangkit tenaga surya, produksi semikonduktor, elektronik berteknologi tinggi, seluruh sektor tersebut membutuhkan silver dalam jumlah besar. Yang artinya, meskipun tekanan jangka pendek muncul akibat penguatan dolar, permintaan real terhadap silver tetap menjadi fondasi penting bagi harga dalam jangka menengah hingga panjang. Selain itu, market juga terus memonitor perkembangan geopolitik, kondisi perdagangan internasional, serta pertumbuhan ekonomi Cina. Jika ketidakpastian kembali meningkat, maka permintaan terhadap aset safe haven berpotensi naik kembali, dan silver dapat kembali menjadi salah satu aset yang paling diuntungkan. Analisa teknikal. Dari sisi struktur market, kita melihat silver sebelumnya membentuk rally yang cukup kuat dari zona demand di kisaran 54 hingga 55,50. Kenaikan tersebut berhasil membawa harga menuju area 59 hingga 60, yang merupakan resistance sekaligus zona distribusi institusional. Namun ketika harga memasuki area itu, seller mulai menunjukkan aktivitas yang jauh lebih agresif. Hal tersebut terlihat dari munculnya rejection yang cukup tajam, diikuti tekanan jual hingga harga kembali turun. Jika kita melihat posisi EMA cepat kini telah berada di bawah EMA lambat. Ini menandakan bahwa momentum jangka pendek sedang dikuasai oleh seller. Meski demikian, struktur bullish secara keseluruhan belum sepenuhnya rusak, karena tren line naik utama masih belum ditembus secara meyakinkan. Selama harga mampu bertahan di atas area support 56 hingga 57, peluang buyer untuk kembali mengambil alih market masih tetap terbuka. Mari kita bahas level-level penting. Area resistance pertama berada di kisaran 59 hingga 60. Area ini sebelumnya menjadi tempat distribusi institusi. Jika harga kembali naik ke area tersebut, kita perlu melihat apakah seller kembali muncul atau justru buyer mampu melakukan breakout. Di atasnya terdapat supply utama pada kisaran 60,50 hingga 62. Breakout bersih di atas zona ini berpotensi membuka jalan menuju level yang lebih tinggi. Sebaliknya, area support terdekat berada pada area 56 hingga 57. Ini adalah area yang wajib dipertahankan buyer. Jika support ini gagal bertahan, harga berpotensi melanjutkan koreksi menuju demand kuat di kisaran 54 hingga 55,50. Dan di zona tersebut, institusi biasanya mulai mencari peluang akumulasi baru. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Apabila harga mampu bertahan di atas area support dan muncul pola candlestick bullish, maka peluang rebound akan kembali terbuka.
maka target kenaikan menuju area resistance 59 hingga 60. Dan jika breakout berhasil dikonfirmasi, harga berpotensi menuju zona supply 60,50 hingga 62. Skenario ini tidak valid jika harga ditutup kuat di bawah zona demand 55,50. Skenario kedua, bearish. Apabila tekanan jual semakin kuat dan harga berhasil menembus area support 57 hingga 56 dengan candle yang solid, maka koreksi berpotensi berlanjut menuju zona demand 55,50 hingga 54. Area ini berpotensi menjadi profit taking seller karena merupakan demand institusional. Market tidak pernah memberikan kepastian, tetapi market selalu meninggalkan petunjuk. Tugas kita bukan menebak arah harga, melainkan membaca petunjuk tersebut dengan disiplin. Ingat, trader profesional tidak mengejar setiap pergerakan. Mereka menunggu harga datang ke area yang memiliki probabilitas terbaik. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.